hati denganmu. Ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Dan kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status masukmu setengah hati. Ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Ku berikan cintaku, meski tak setulus hatiku. Ku harap engkau tak pernah tahu rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencintai dia. Terpaksa aku untuk setengah hati. Aku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Jika aku bisa menjadi lelaki, jangan yang selalu kau impikan. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status masukmu setengah hati. Ku jalani cinta karena aku tak suka. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status masukmu setengah hati. Ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. Mari. Selamat malam pemirsa. Kelamaan malam pemirsa mulu. Kan kita Kini mesti telah kembali korban sasaran keamanan seorang yang berada di kampung Legok Hangser. Di desa tersebut mereka telah memergoki pencuri yang lagi mengambil sepeda motor. Maling itu tersebut dia digebukin oleh seorang keamanan yang bernama Makmur Suhaimi, dan setelah dihajar habis-habisan, sang keamanan pun dia menangis terseduh-seduh karena yang digebuki itu adalah bapaknya sendiri. Kasihan sekali itu. Kasihan sekali. Dari berita kriminal kita ke berita olahraga. Petinju asal Amerika Serikat Mike Tyson yang mempunyai nama kecil mikrofon dikabarkan pada hari Minggu kuturut ayah ke kota naik delman istimewa mendapatkan hukuman 2 tahun hukuman penjara karena telah melanggar aturan pertinjuan dunia. Mike Tyson yang seharusnya memakai sarung tinju pada saat bertanding malah memakai sarung cap gajah bengkak.
Taufik Hidayat akan dibawa ke pengadilan dan dipenjara selama 2 tahun lamanya karena Taufik Hidayat telah berani menggantikan bulu kok yang dulunya dari bulu angsa, kini digantikan oleh Taufik Hidayat dari bulu ketek. Perhelatan akbar kejuaraan bulu tangkis jarum Indonesia Open 2011 kembali digelar mulai 21 Juni hingga 26 Juni 2011 di Istora Gelora Bung Karno. Hari pertama babak kualifikasi jarum Indonesia Open 2011 pun sudah berlangsung seru, Bo. Namun sayang, tunggal putra salah satu pemain terbaik Indonesia yang pernah menjuarai ajang jarum Indonesia Open 2008, Sony Dwi Kunchoro, langsung tersingkir setelah tertabrak truk pasir. Dan mereka bisa mengalahkan Chao Tin Sen dari Cina. Berikut liputannya. Sony Dwi Kunchoronya. Hah? Berita gambar-gambar kita semua. Makanya saya juga bingung. Padahal beritanya begitu loh. Ini kok jadi aneh. Ngambil kali. Ya sudah, kalau segitu sekarang berita kedua. Yang kedua aja dulu. Ya ini mau saya baca kedua. Aksi pencurian kembali terjadi di salah satu rumah kos di daerah Jakarta sebelah sono. Pada jam dan tanggal yang belum ditentukan, berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian dilakukan pada siang sebelum malam. Di saat rumah kos sedang kosong, pencuri mengaku kelaparan dan tidak sengaja melihat setumpuk nasi kotak yang sedang menganggur. Saat dibawa ke polisi, sejumlah warga pun menghakiminya. Untuk menghindari amukan massa berlebihan, polisi membawa pelaku ke posyandu terdekat. Berikut liputannya. Maling-maling begini? Saya baru 1 kali, Pak. Tapi ketangkep udah 3 kali, Pak. Maling udah 1 kali, ketangkep 3 kali. Berarti maling 3 kali tuh. Jangan bergerak, terbang itu lawannya. Tadi itu Maling apa? Pak, itu maling apa, Pak? Maling kolor. Maling kolor. Ayo. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Bos, sudah ada bos paling kolornya. Siap. Ampun, Pak. Pak, saya jangan digebukin, Pak. Saya kan cuma nasi bok, Pak. Ini mana yang benar sih? Kenapa? Mana yang benar beritanya? Ya, mana ada yang benar, kita aja baca nggak bener. Baik pemirsa, untuk itu kami mengundang pelaku yang telah dihukum itu tersebut kepada lokasi yang telah ditentukan. Kami mengundang Saudara Ajis untuk masuk ke jamban. Sini, sini. Selamat malam, Saudara Ajis. Malam, Pak. Saudara Ajis namanya siapa? Suruh jawab. Ditanya, Saudara Ajis namanya siapa? Namanya Saudara Ajis siapa? Namanya Saudara Ajis siapa? Situ punya saudara nggak? Hah?
Yang ditanya saudara Haji siapa namanya? Saudaranya. Saudara kamu. Oh, Saudara. Iya, saudara saya. Ah, Iya. siapa? Mamat, Pak. Mamat. Kok jauh banget sama Ajis? Kenapa maling? Kok bisa Kenapa begitu? maling? Bisa Kenapa? diceritakan nggak? Kenapa bisa jadi istrinya bisa 2? Banyak salah. Dia kan maling. Oh iya, kenapa maling istri? Maling apa sih dia? Lu maling apa sebenarnya? Nasi sama bungkus, Pak. Oh. Salah. Pantesan ditangkap. Nasi sama bungkus. Kalau mau maling tuh nasi doang, nggak usah sama Sama bungkusnya. bungkusnya. Kenapa maling Kenapa? nasi? Motivasinya apa kamu sampai Motivasinya ngambil nasi apa? bungkus? Iseng, Pak. Maling iseng. Pekerjaan nggak bener itu. Sebetulnya sih kerjaannya bukan maling, Pak. Apa pekerjaannya? Copet. Itu sama aja dong. Sama aja kalau begitu. Emang keluarga Anda ini emang keluarga dari tidak mampu hingga karena perekonomian bisa mengambil barang orang lain. Itu kan tidak boleh hal seperti itu. Tolong itu jelaskan. namanya panjang tangan. Iya. Dalam agama pun tidak diperbolehkan. Mencuri itu hukumnya haram. Ya kan? Coba. Mungkin masyarakat juga ingin penjelasan yang lebih akurat mungkin. Ya. Apa yang menjadi motivasi Anda? Begitu. Saya tanya sama Anda. Ya. Kenapa? Jadi Jawab dong, dari tadi nggak dijawab-jawab. bagaimana mau jawab, Pak? Nih, gara-gara maling banyak begini, gebugin jadinya gagap nih. Jadi begitu, motivasinya begitu. Oke lah, baiklah Orang pemirsa. tua- Nanti kita tua akan saya sih berjumpa kaya, Pak. lagi setelah yang lewat, yang satu, yang ini. Tetap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjava Live. Terima kasih sekali kepada para penonton yang sudah hadir di studio. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul nih horor. Malam Jumat. Musik. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Penunggu Studio. Diceritakan awal kisahnya adalah seorang produser stasiun TV yang jatuh cinta kepada penyiarnya bernama Ratmi. Namun ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ratmi tidak mencintai produser tersebut yang bernama Bram. Akhirnya Op. Cerita serem ini kan. Ngapa tek-otek. Sesuaiin dong cerita sama musiknya harus sesuai. Ini masalahnya cerita horor, musiknya tek-otek. Apaan? Kasihan Teh Dewi dah. Tadi tuh yang ada suara itu kambing tuh. Gitu bagus. Serigala. Kambing. Bram pun karena cintanya ditolak oleh sang penyiar yang bernama Ratmi, maka Ratmi dibunuh oleh Bram. Arwahnya Ratmi pun penasaran dan bermaksud untuk membalas dendam kepada Bram. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Ini semua gara-gara lu. Kita harus laporan ke bos kita bahwa kita mendapatkan berita yang banyak. Gara-gara lu kita hari ini cuma dapat 1 berita doang. Bagaimana sih jadi kameramen?
Ya. Kalau artisnya keluar langsung cepet-cepet diwawancara. Malah wawancara kucing kawin. Pakai otak dong. Lagi. Bahap. Ngomong pakai digagap-gagapin. Gua nggak demen kalau ngomong begitu. Makanya lu gua kasih tahu tiap Jumat lidah lu kerik. Lu kerikin. 7 kali Jumat aja dah. Lah, lancar ya? Gagu. Ini kita harus bertanggung jawab sama bos. Iya, tapi jangan omelin saya mulu dong. Ya kamu kan sebagai kameramen harus profesional dong. Ini Begitu artis keluar, sodok langsung. Set. Itu. Misalnya lu artis. Nih lu siap nih kamera di sini. Set. Pas artis keluar, set langsung. Oke. Nah coba. Wah artis. jadi harus begitu. Harus begitu. Udah. Udah berapa tahun sih jadi kameramen begitu aja nggak bisa. Lu mau ngapain? Ngapain lu? Kagak. Berani lu sama gue? Kagak. Tadi contohnya gitu. Lu kurang tegas. Mestinya begitu udah cut, colok matanya. Piting langsung. Yang ada saya dimatiin, Pak. Pokoknya lu harus bertanggung jawab sama bos nanti. Iya. Hari ini kita cuma dapat 1 berita. Yang kemarin udah saya cuci. Bagaimana? Maaf. Panas. Bagaimana berita? Sudah dapat belum hari ini? Ini harus tayang besok. Maaf. Ini siapa ini? Hah? Ini Kameramen bos. kameramen lo? Iya. Kok jelek mukanya? Emang begitu bos. Dari lahir emang udah begitu. Berita, bagaimana berita? Maaf bos. Oh. Gitu. Udah dapat apa belum? Maaf bos, hari ini saya cuma dapat 1 berita doang. Oh, 1 berita. Obat mata biasa, tapi bisa diminum. Jadi hari ini saya nggak mau tahu karena saya ada rapat sama Wisnu Tama dan juga Andi Hairil. Kan jamnya nggak ada pak. Emang saya ngomong masalah jam nggak? Tadi kan bapak nggak jam begini. Kan saya nggak ngomong jam. Enggak sih pak. Iya kan? Iya. Berarti yang salah siapa dong? Saya, Pak. Ya udah begitu. Kalau saya jam. begini, ini jam berapa? Baru itu ngomongin masalah jam. Saya kan begini doang. Lu sih. Yang salah siapa? Saya pak. Ya udah. Kalau begitu, Pak tangannya pak turunin aja pak. saya nggak mau tahu. Pengen berita yang sangat bagus karena iklan-iklan sudah pada masuk semua. Iya pak, ya pak. Besok pak rencananya saya cari berita lagi pak. Hati-hati. Kenapa pak? Di jalan hati-hati. Iya. Kalau banyak warung jajan. Iya pak. Kalau ada kejahatan ya kita harus membela diri dong. Iya pak. Ya? Ini pak gara-gara dia nih pak nih. Kenapa emang? Kok saya? Kemarin yang gua kasih tuh film cuci di mana? Udah saya bawa. Studio foto. Rumah udah saya rendam. Tuh kan pak. Orang mau cuci studio foto direndam di bak mandi. Gimana bagus? Kalau dicuci direndam begitu, pakai sabun nggak? Pakai pak. Oh bagus, berarti bersih. Wah, sama saya nilainya nih otak. Bersih kalau pakai sabun. Ya udah pokoknya kamu sekarang siapin berita-beritanya siapin. Iya, Pak. Ingat kata-kata dan juga pembenaran katanya harus bagus ya. Iya. Karena ini ditonton oleh seluruh Amerika. Lagi ngobrol-ngobrol, Bram dan anak buahnya tiba-tiba muncullah satu makhluk menakutkan yang memanggil namanya Bram. Mereka yang di sini tidak melihat penampakan dari makhluk tersebut,
yang bernama Ratmi. Betul. Duduk. Enggak ngelihat. Oh, nggak ngeliat? Ngelihat juga senggangannya takut dong. Nggak jadi duduk? Diri lagi. Saya kirain saya lihat. Maaf loh, saya kirain saya lihat. Suruh takut menang. Ini manggil doang, suaranya doang. Kamu denger, yang lainnya nggak denger. Saya nggak lihat situ, denger doang. Situ setan soalnya. Hah? Saya takut. Kan saya belum ngomong. Bram. Masya Allah, ada apa Pak? Bram. Aku lagi melihat di gelas ini. Hah? Ternyata tiba-tiba gelas ini gelap. Wah, kok bisa Pak? Coba lihat, ininya hitam gimana? Aku melihat sesuatu, ada putih-putih. Bram. Mungkin kau... Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada apa-apa, Pak. Aku lihat kok. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Wow, kenapa? Ada apaan sih? Memang Bapak mendengar suara apa? Bram. Kamu mendengar suara nggak? Aku nggak mendengar. Memanggil nama aku. Aku tidak mendengar, Pak. Kamu masih ingat suaraku Aku enggak? mendengarkan suara memanggil-manggil nama aku. Brem. Kamu mendengar nggak? Enggak. Kamu dengar suara nggak? Tapi saya tanyakannya. Aku dengar loh. Ada tamu. Aku dengar di mana ya? Sebelah mana sih? Bram. Suara siapa itu? Bram. Suaranya Nunung, Bram. Oh. Suara Nunung. Sepertinya. Bram. Ingat, ini live. Sepertinya daerah ini angker. Maka dari itu saya tanya sama kamu, dengar suara nggak? Aku mendengarkan suara. Siapa kamu sebetulnya? Jangan pura-pura kamu nggak kenal aku. Kok aku kenal sama kamu? Kapan aku mengenali kamu? Aku bisa begini karena kamu, Bram. Bisa begitu? Karena kamu. Yang bener ah. Bram. Emang kamu siapa sih sebetulnya? Aku Ratmi, Bram. Di mana? Masya Allah. Ada hantu jengkang begitu. Pak, Ya, saya ketiban pohon mangga, Pak. bukan pohon mangga itu tronton. Bram pun mulai ketakutan setelah mendengar suara-suara tanpa wujud memanggil namanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang mengadakan pertemuan dengan Aldi. Aldi ini adalah yang ditugaskan Bram untuk melenyapkan Ratmi. Bram merasa ketakutan karena dibayang-bayangi arwahnya Ratmi. Sementara itu tanpa sengaja Andre mendengarkan pembicaraan Bram dan Aldi. Bram kaget dan tentu saja mengancam si Andre. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita lihat saja langsung ke TKP.
Sutardi, dengerin. Aldi. Hah? Ceritanya Aldi di sini. Ya kan nama panjangnya Aldi Sutardi. Enggak, kalau lihat muka lu tuh gua suka ingat sama lagu. Apa lagu apa? Terpaksa aku mencintai dirimu walau untuk status palsu. Susis. Pemusik kalau kurang bayaran begitu. Kamu ini bagaimana, Di? Katanya udah bunuh tuh si Ratmi. Siapa si Ratmi? Si Ratmi itu pacar gue. Yang mana? Yang bengkak badannya. Ratmi yang udah gue bunuh itu kan? Ya itu. udah- Ngapain dia gentayangan? Lu buang di mana sih? Gue udah bunuh, udah cekek, udah segala macem. Besok gue masukin ke ember, tapi nggak muat waktu itu. Pantesan gentayangan. Lu masukin ke Tapi ember. abis itu gue tendang, abis itu ke jurang. Tapi tahu udah kemana. Kamu pasti membunuhnya tidak maksimal pada waktu itu. Saya penuh perasaan sih ngebunuhnya. Mungkin ada darah yang berceceran waktu kamu membunuh di jalan itu. Jadi dia bergentayangan, dia mencari darahnya. Itu kamu salah. Salah ya? Iya, membunuh itu harus rapi. Segalanya. Jangan sampai begitu, kamu tuh bawaan saya. Ya, jangan macem-macem kamu. Iya, siap. Saya seorang produser. Harus mengingatkan kepada bawahan supaya bekerja itu dengan baik. Oh baik Pak. Asik. Ya oke. Ya? Next time kalau misalnya Bapak punya pacar lagi yang pingin saya bunuh dengan baik Pak. Oh no. No. Itu karena saya sakit hati, makanya saya suruh bunuh. Oke. Habisnya dia nggak mau mencintai saya. Itu masalahnya. Habis kamu nggak mau sih sama saya? Maksudnya nggak mau jalan Nggak mau jalan bareng. Saya, Gitu, ya, jangan ya. pikirannya jangan jorok begitu. Nauzubillah, nggak Jangan pernah, kemana-mana begitu. pernah, Pak. Alis tebal kayak ulat bulu. Ya udah. Gantinya kamu, Ya. karena kamu membuat kesalahan, tolong hibur aku. Nyanyikan lagu Bola Salju buat saya. Lagu apa? Kalau nggak tahu bola salju, bola bekel, kayak bola apa? Saya cuma taunya lagunya ini. What am I going to do? I can't do Satu segmen, 2 lagu promosi, luar biasa. Nah, boleh promosi. Dalang lagi naik darahnya. Iya. Kemarin saya lihat darahnya nyampe ke atap-atap genting. Naik ke atas. Tinggi banget ya. Iya. Jadi kamu power. Sepertinya mereka membicarakan sesuatu. Kenapa, Pak? Kenapa? Jatuh, Pak. Dagang, Pak. Dagang apa, Pak? Dagang apa? Ini yang haus. Kamu sih bikin kaget orang. Ada apa sih datang-datang begini? Aku tadi begitu lewat mendengar pembicaraan kalian. Pembicaraan apa yang kau dengar? Ternyata ada musuh di balik sempak. Kamu berdua. Ada juga udang di balik mangkok. Masa balik sempak? Ternyata yang membunuh Ratmi itu adalah kau. Kau ini bawahan aku, ya. Jangan sampai masalah ini menyebar luas kemana-mana. Tapi kau telah membunuh orang tidak berdosa. Kau pikir aku bukan masalah diaduinya. Apa masalahnya? Congor lu bau. Ini harus saya laporkan. Jangan dilaporin dulu. Mendingan kamu ikut dulu jalan-jalan sama aku. Dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Orang diam di satu-satu. Aku gemes dan mukanya gemes. Oh begitu. Begitu.
Begitu. Aku kan gak bisa dia. Kenapa? Jatuh. Gempa. Hati-hati makanya. Ya udah, aku ingatkan sama kamu jangan sampai bocor kemana-mana, ya. Kamu akan saya ajak jalan sehat. Enak. Kalau misalnya kamu nggak boleh bocorin sama siapa, kamu aku bayar. Begitu, ajak jalan sehat. Sehat itu lebih berharga daripada duit rupiahan. Ya udahlah kalau begitu. Emang sekarang jalan sehatnya mau kemana? Aku mau ke Sukabumi bareng Torabika. Oh iya. Loh, Ya udah lihat. kita lihat yuk. Tuh. Tuh dia tuh. Kameranya yang itu tuh, yang nyala. Sobri atau Aziz baru menyadari kalau beberapa minggu ini tidak melihat rekan mereka yang bernama Ratmi hadir di studio. Hal ini ditanyakan kepada si Andrew atau Andre. Andrew yang mengetahui kejadian sebenarnya tutup mulut karena mendapat ancaman dari Bram. Ia tahu bahwa Ratmi sudah tiada. Sementara itu Bram membawa lagi seorang penyiar cantik. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita lihat di TKP. Kenapa lo pelangga-pelongo aja? Bersihin. Ini mau syuting nih. Kamu malah beresin? Ngapain lu bawa semua ke dalam? Tadi katanya bersihin. Maksud kalimatnya dengerin. Bersihin sama beresin lain. Lain. Bagaimana sih? Gimana sih? Udah, Ya bawa sini. nggak ngomong. Urusin aja kagak tang. Mau ngapain? Diberesin, dibersihin di dalam. Oh. Udah nggak usah dah. Hari ini kita mau syuting, jadi tolong kamu siapkan segala sesuatunya. Karena kita setelah syuting berita, kita akan syuting film Kiamat Sudah Dekat. Emang masih dipakai? Itu peran utamanya itu top banget itu. Udah, nggak usah dibicarain. Orangnya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nggak ada di Kiamat Sudah Dekat. Ya. Oh iya. Udah nggak ada. Ya, tolong kamu siapin segala sesuatunya. Bang, Hah? saya heran nih bang. Kenapa? Kok Ratmi nggak pernah kelihatan ya? Ah, sudahlah nggak usah bicarakan dia lagi. Walaupun sebenarnya saya tahu dia dibunuh, tapi saya nggak bisa ngomong ke kamu. Nggak cerita. Ngapain di sini, Nung? Sono dong. No, sono, no. Kan nggak ngeliat ngapain ditembak. Dan dia ngapa mati? Ngapa mati loh. Orang saya cuma menembak gitu doang. Merasakan aja hawa-hawanya bahwa lain sekarang beda. Kamu merasakan apa? Tadi sih bau pak. Dorong, ambil. Tangan diginiin. Tet. Kagak lo, fitnah lo. Fitnah. Sepertinya di sini ada yang aneh. Lu kok nggak ada takut-takutnya sih, Jis? Kuling. Ini kan ada setan. Nggak ngeliat. Oh, piano. Bentar. Kamu apaan? Hah? Kamu apa? Suling. Suling? Oh, Saya kecekan.
Saya kecek. Setannya langsung hilang. Ini apa ini? Setannya langsung hilang. Saya mau begini tadi Pak. Hati. Kenapa berantakan begini? Ini pembaca beritanya udah ada loh, mau bacain berita Ini sekarang. Pak, gara-gara jadi Pak nih. Main-main mulu kerja lo. Kos. Mau saya naikin gaji? Kalau marahin nurunin gaji, malah naikin gaji. Itu bedanya produser lain sama saya. Pak, bawa siapa Pak? Hah? Bawa siapa tuh? Gak cebong. Cewek dong. Udah masa tahu cewek. kelihatan pakai ditanya. Iya. Oh iya, betulan nih kenalkan namanya siapa? Lydia. Lydia. Nama saya Lydia. Dia mau baca mantra di sini. Berita. Bisa baca mah. Malum deket cewek kan selalu bergetar-getar asmara. Tolong di audisi dulu sebentar, lihat dulu pemberitaannya. Coba beritanya yang udah ada aja. Berita apa? Yang pelawak nembakin pistol ke atas. Berita apa Pak? Berita yang pelawak. Oh ini bisa di itu ya? Hah? Oh iya bisa. Sini mah Dipindah-pindah bebas. ya? Lu nyari apa daripada mondar-mandir? Kagak, mondar-mandir aja Pak. Kamera. Oh, gua baru ingat. Kenapa? Ini kan cinta lokasinya suami idola. Gosip ah kamu ah. Silakan duduk. Iya. Hati-hati, awas jatuh. Nih, asli kan? Yang benar pegang kameranya. Oke, siap ya? Oke? Selamat malam pemirsa. Sebentar, Oh, kamera rolling dulu. oh iya. Kamera rolling door. Maaf ya, saya baru pertama kali soalnya. Nggak pakai door. Ada orangnya di belakang, pakai door-door ya. Maaf, kalau itu kan doornya ke atas. Oke, siap? Oke? Maaf, ini rambutnya harus ke sini. Bisa banget kan. Biar pendengarannya benerin rambut doang, Iya, lu cemburu. ya udah. Hai, kamu Tofia. Oh iya. Kecubit nih. Coba silakan. Oke. Udah Kamera. action? Udah action? Oke, belum? Belum. Iya, oke. Rolling. Action. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Lydia Silalahi. Sejumlah laporan gambarnya nggak ada? Gambarnya kemana itu? Kamera, kok gambarnya nggak ada? Nggak tahu Pak. Coba dicek. Pak, kok saya kayak didorong-dorong tadi, Pak? Oh, yang benar. Iya. Bu, tadi dorong-dorong nggak? Coba dari sini. Oh iya, oke. Siap. Nah, tunjukin muka lo. Bisa aja. Coba di ini dulu beritanya. Oke. Selamat Oke. malam pemirsa. Malam. Berjumpa lagi dengan Intonasinya, saya. tolong intonasinya. Oh, oke. Selamat malam pemirsa. Selamat Nah, itu. malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Lydia Silalahi. Sejumlah laporan menarik akan kami sampaikan, di antaranya warga desa Sudimulyo. Au! Aduh, kok ada yang Udah ngeliat, Nek. Lu ngeliat ini kaget aja kok ini bisa terbalik gitu. Oh, Oh iya. Habis sih, ini kan musuh bubuyutannya berdua. Ayo. Oke. Bagian, Jis, kalau syuting aja. Ya, tenang, pokoknya. Oh, oke, udah ya. Gak apa-apa kan pernah juga jadi bintang tamunya. Udah ya. Ah, diam di sini bahaya ini. Mundur jahe gue kena. Ya bawa jahe buat masak. Pikiran lu kotor. Coba Lydia, dicoba lagi. Tolong Esa. 5, 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1. Pas.
Last one, begitu langsung. Pemirsa Oke, ya. oke, oke. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Baru pemirsa. Oke. 1, 2, 3, 4. Ayo, sip. Oke. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lydia Silalahi. Apaan? Kamu lihat sesuatu nggak? Ada apa sih? Aku melihat sesuatu di monitor itu. Ada seseorang mendampingi dia. Kelihatannya itu Nunung Sri Mulat. Kelihatannya setan. Kok ada Masa sih? siapa-siapa? Gua kenal tuh orangnya. Coba lagi. Coba lagi. Ulang. Ini bagus ini buat tayangan kita kirimin ke ini. Kalau memang Bapak tadi menangkap sebuah bayangan, Ya, coba kita rewind lagi. Oh, boleh. Coba ya. Oke. Saya punya. Lu rewind ya. Putar. Apa sudah kelihatan, Pak? Aku merasakan sesuatu. Sudah kelihatan belum gambarnya? Kelihatan tadi kamarnya, berarti ini ada sesuatu. Coba Tapi lagi. aku belum lihat. Hah? Kita rewind lagi. Ayo. Jangan. Sabar. Udah. Lu keluar. Daripada jadi masalah. Keluar. Pak, sudah hancur studio saya. Saya belum lihat bayangan itu, Pak. Hah? Kita rewind lagi, Pak. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap bersama Bram mengantarkan penyiar baru yang bernama Lydia pulang ke rumah. Di sini kembali Bram merayu Lydia. Namun apa yang terjadi? Ternyata Lydia menolak cintanya Bram. Bram marah. Dan sebelum kejahatannya dilakukan lagi terhadap Lydia, muncullah arwah Ratmi menolong Lydia. Langsung saja kita lihat di TKP. Ternyata ini rumah kamu. Iya. Kamu nggak ngerasa ada yang kehilangan? Kehilangan? Apa Iya. ya yang kehilangan ya? Hatimu ketinggalan di hatiku. Gak ngerasa ya? Tapi nggak apa-apa. Tadi maaf ya. Anak buah saya memperlakukan kamu seperti itu. Ya biasalah, namanya juga anak buah. Kroco itu. Gak apa-apa. Ayo silakan duduk. Oh ya. Aduh. Oh, ini rumah siapa ya? Rumah saya. Oh silakan duduk. Oh gitu dong. Iya, oh ya. Masa saya nyerah? Oh iya. Ayo silakan duduk. Ya Pak. Bapaknya? Bukan, bapak kamu tukang kelapa ya? Oh iya. Bapak Sini, kamu? Hah? aku tanya kamu. Saya kirain disuruh ke sono. Ya. Bapak kamu tukang kelapa ya? Kok bisa tahu begitu Bapak? Karena dia telah memarut hidungmu. Dia? Ini beda nih. Kok dia? Bapak kamu tukang siomay ya? Kok kamu tahu sih? Aku belum bayar kemarin. Ini maaf loh kalau misalkan saya kurang sopan. Boleh nggak aku ada sesuatu yang aku sampaikan sama kamu? Iya boleh apa? Bisa bayarin ojek nggak yang di depan? Kamu gimana sih? Bercanda, masa nggak punya produser uang? begini, Iya, masa canda. produser nggak punya uang sih? Oh banyak dong. Banyak ya? Iya, saya produser program-program apa aja, Mancing Mania. Oh ya? Iya. Bukan Empat Mata. Muarang Wini Weh Weh Weh. Ada breaking news. Nah, breaking news. Saya lagi ngasih tahu. Oh ya, ada yang ngasih tahu. Gitu, saya semuanya program di sini karena saya itu bawahan Wisnu Tama kan di bawahnya. Oh
Oh, jadi Istri Tama di atas, sekretarisnya? saya di bawah. Nah kalau jalan bareng begini. Oh iya nih sekalian nih, aku mau to the point aja sama kamu. Apa? Gue suka. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Andre Jambaban dalam Sekelebat Info. Berdasarkan Ngerayu dulu, pakai berita segala. Ngerayu dulu. Ngerayu pakai berita. Ya entar kalau udah selesai berita baru ngerayu. Ya udah yang Ini saya lagi live, malah ditegor-tegor. Emang lu doang yang lagi live? Gua juga lagi live. Lagi baca berita diganggu. Sampai mana tuh lupa saya tuh. Berdasarkan Mas, maafin ya. Ya. Nggak sadar dia. Tadi udah saya kasih tahu. Jadi ada breaking news. Ya. Cuman dia katanya diterusin sama dia. Ya, nggak apa-apa. Ayo terusin. Oke, makasih. Ini ada breaking news dulu nih. Ini saya kasih tahu nih ada breaking news sono. Oh, ya udah breaking news aja dulu. Ya udah. Kita di sini istirahat dulu. Woi! Saya mau baca ini. Baca apa? Baca Yasin. Baca berita dong. Nggak ditanya. Berdasarkan SKB Sorry, surat Re, gue nggak tahu, Re. Ya lagi kalau saya mau baca berita pakai ditanya. Ya gue kan nggak baca naskahnya. Ya sekarang lu punya apa? Saya lagi baca ini. Ya Sabar, maafin, sabar, kan sabar. tinggal maafin lu gampang. Udah. Bisa nafas tadi hidungnya. Wow. Re, berantem lagi, Re. Jangan. Enakan dia dibokap mulu loh. Udah baca. Sampo elektronik. Pakailah 3 kali sehari, dijamin rambut Anda rontok. Berdasarkan SKB surat keterangan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Urusan Fatal alias Mental, Menteri Dagang dan Usaha alias Mendua, dan Menteri Penyetaraan Massal alias Menyesal. Diputuskan bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan ini dibuat atas dasar bahwa tanggal 26 Juni tersebut jatuh pada hari Minggu. Terima kasih, Sekelebat Info. Salam Andeca Andeci. Lanjut lagi. Lanjut. Makasih ya udah nganterin. Ini kalender punya kamu? Hah? Iya. Kanan. Iya. Kok mas saya ada di sini? Kamu model ya dulu ya? Iya, model. Oh, ini emaknya. Model kapal selam. Terus lagi. Wah, gila. Ini bekas pacar saya. Oh, ini? Siapa? Ajis Lancar. Oh. Nih yang ngambek tadi nih, yang baca berita. Siapa? Udah. Mas, kenal sama ini nggak? Oh, gurunya Weng Pahung tuh. Iya. Ini yang keren nih. Nih. Yang keren. Ceritanya kan jauh studio sama rumah. Apa yang nyelonong aja? Emang ini bukan studio? Bukan. Ini rumah. Salah kamu. Nyalain orang. Salah kamu. Ya, ngerayu. Udah saya tadi udah ngomong sama kamu. Ya, tapi nggak bisa. Saya nggak mau sama bapak. Saya Ya maunya maaf jadi lah. Kalau misalkan kamu karyawan nggak nerima aja. cinta gua ya lu tunggu nyawa lu habis. Kok maksa sih? Oh iya dong. Aku sudah 102 kali sama cewek itu aku nggak diterima-terima. Aku ditolak-tolak begitu. Coba kalau berani paksa aku. Hah? Coba paksa. Aku nggak Kalau berani aku maksa nggak mau, kamu. Iya, aku nggak mau. Ini lagi live. Jadi aku sama kamu begini. Waktunya habis. Ayo, masuk silakan. Ini rumah saya, kamu yang masuk. Ini rumah saya, kamu yang Ya masuk. udah nginep sehari mah nggak apa-apa. Ya.
Aduh. Kalau nggak mau, nggak usah begitu. Bagaimanakah kelanjutan kisah cintanya si Bram yang selalu ditolak oleh para wanita? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan. Andrew akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya tentang hilangnya Ratmi kepada temannya. Dan ia pun bermaksud untuk melaporkan kejahatan tersebut ke kantor polisi atau pihak yang berwajib. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Mumpung nggak ada yang lain. Ngapain lo? Ada apa ini rame-rame begini? Sudahlah, kamu tidak usah berpura-pura. Pura-pura apa? Saya... Kenalan dulu, Aduh, kenalan dulu. saya nggak suka dia maksa saya. Saya Aldiano. Kami Sule Aldiano. Saya Andre. Saya tak tahu lani. Kami berdua kagak jelas. Di sini diceritakan Bram mulai. Saya Kunti. Saya Nali Brata. Kami berdua pramuka. Apa Di sini diceritakan bahwa Bram menderita sakit mental karena selalu dihantui oleh arwahnya Ratmi. Andre melaporkan kejadian sebenarnya ke pihak yang berwajib tentang hilangnya Ratmi. Tentu saja Bram dan juga Aldi sebagai kaki tangannya ditangkap oleh pihak berwajib. Akhirnya hantu studio pun lenyap karena memang kejahatan sudah dibalas. Bram dan juga Aldi ditangkap oleh pihak yang berwajib dan diadili. Serapat-rapatnya kita menutup bangkai, akhirnya tercium juga baunya. Jangan kemana-mana, setelah ini acara Bukan Empat Mata ada Rhoma Irama. Saksikan. Assalamualaikum Pak Haji. Apa, Lek? Katanya ada Bang Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi. Tetap di Obrolan Panjang. Ho! Ya.